Lepas dari konsentrasi mengurus pandemi COVID-19 selama 2 tahun sejak tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia ternyata belum bisa lepas sama sekali dari persoalan yang dihadapi saat ini dan tidak kalah rumitnya, sehingga menguras banyak energi pikiran dan finansial. Beberapa di antaranya adalah rencana mewujudkan proyek besar Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru. Meningkatnya harga-harga sembako yang diawali dengan kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga hiruk-pikuk penjadwalan pemilu 2024. Menurut pemerhati sosial Nyoman Rute Adi terkait kenaikan harga sembako, pertanyaan muncul seperti mengapa dalam usia kemerdekaan yang mendekati 77 tahun, Indonesia seperti tidak mampu menyelesaikan dan mengatasi masalah klasik kelangkaan dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat setiap menjelang hari raya. Ini memang pertanyaan mendasar yang memerlukan jawaban dari otoritas negara seperti secara proporsional dan tidak boleh menyalahkan pihak-pihak yang menyampaikan pertanyaan tersebut. Buktinya rakyat dewasa ini sedang kebingungan untuk mendapatkan seliter minyak goreng. Ironisnya, ketika rakyat, terutama ibu-ibu, antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng, ternyata di beberapa tempat tersimpan secara sembunyi-sembunyi jutaan liter minyak goreng di gudang-gudang milik oknum penimbun yang tidak bertanggung jawab. Fenomena seperti ini hampir terjadi setiap tahun ketika rakyat menyongsong hari raya besar keagamaan, sementara rakyat semakin sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok dan juga tidak mampu menjangkau harga-harga yang terus naik. Di balik hiruk-pikuk kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, rakyat dibuat bingung ketika muncul pertanyaan-pertanyaan beberapa pihak yang mengusulkan jadwal pesta demokrasi ditinjau kembali dan wacana jabatan presiden bisa lebih dari 2 periode. Tentu saja, dinamika politik ini kembali membuat rakyat bertanya-tanya apakah kepentingan para elit politik hanya memikirkan kekuasaan tanpa peduli terhadap jeritan rakyat yang sedang menghadapi fenomena kesulitan ekonomi. Inilah fakta empiris yang sedang terjadi dihadapi bangsa dan negara. Energi dan finansial terkuras. Pekerjaan rumah pemerintah memang masih menumpuk, meskipun begitu banyak permasalahan yang sudah mampu diselesaikan dengan baik. Dalam perspektif hukum, rakyat masih memerlukan pengayoman yang adil ketika tersandung dalam pusaran proses hukum. Bali Pos melaporkan.